Saya Angelinus Orlando dari kelas 12 MIPA 2. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pada bab 10 tentang inti atom dan eptet nuklir. Materi yang pertama yaitu karakteristik inti atom. Berdasarkan teori atom Bohr, sebuah atom tersusun atas kulit dan inti atom. Sebagian besar massa atom terpusat di inti atom, dengan partikel penyusunnya adalah proton dan neutron. Partikel penyusun inti. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 C dan massa hidrogennya 1,672614 kali 10 pangkat min 27 kg. Dan neutron merupakan partikel yang tidak memiliki muatan, namun memiliki massa hidrogen sebesar 1,674296 kali 10 pangkat min 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit atom yang terdiri dari elektron, partikel bermuatan negatif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 C dengan massa 9,10953 kali 10 pangkat min 31 kg. Simbol unsur. Dalam tabel periodik, atom atau suatu unsur secara umum dilambangkan sebagai pada gambar berikut. X, AZ. X merupakan lambang unsur, A sebagai nomor massa dan Z nomor atomnya. Nuklida. Nuklida adalah satu jenis tertentu nukleus atom atau lebih umum sebuah aglomerasi atom dan neutron. Yang pertama ada isotop. Isotop adalah bentuk dari unsur yang nukleusnya memiliki proton sama tetapi memiliki jumlah neutron yang berbeda. Contohnya isotop adalah C126, C136, dan C146. Isotop tersebut memiliki nomor atom sama tetapi massanya berbeda. Yang kedua ada isobar. Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atomnya berbeda. Contoh S40, Cl40, Ar40, K40, dan Ca40. Semuanya memiliki 40 nukleon, tetapi terdiri dari kombinasi proton yang berbeda. Yang ketiga ada isoton. Isoton adalah atom unsur yang memiliki neutron A kurang Z sama, tetapi memiliki nomor atom berbeda. Contoh isoton adalah C136 dan C147. Gaya dan kestabilan inti. Kestabilan inti atom ditentukan oleh jumlah proton N dan neutron Z. Dari 1500 inti yang diketahui, kurang lebih hanya 400 inti yang stabil. Inti-inti yang tidak stabil secara spontan akan melakukan peluruhan untuk menuju daerah kestabilan dengan memancarkan partikel radioaktif. Untuk atom ringan, Z kurang dari 20. Inti atom stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1. Untuk atom berat, Z lebih dari 20 kurang dari 83. Inti akan stabil jika N per Z sama dengan 1,6. Energi ikatan inti. Massa inti membentuk persamaan seperti pada tabel berikut. Delta M sama dengan defek massa. MP sama dengan massa proton, Mn massa neutron. Z merupakan jumlah proton dalam inti atom. A kurang Z sama dengan jumlah neutron. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak oleh partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru disertai pelepasan sejumlah energi. Yang pertama ada reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Reaksi ini terjadi pada
bintang dan bom hidrogen, dan dapat terjadi dengan keadaan suhu sangat tinggi sekitar 180 derajat Celcius. Reaksi yang kedua yaitu reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi atom-atom yang lebih ringan dan disertai pelepasan energi. Reaksi yang terjadi secara beruntun disebut reaksi berantai, yang menggunakan berbagai pembuatan reaktor nuklir atau bom atom. Namun, pada bom atom, reaksi yang terjadi tak terkendali sehingga sangat berbahaya. Spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil pengamatan tentang spektrum atom hidrogen, Bamier menemukan 4 spektrum pada cahaya tampak, yaitu pada 10,2 nanometer, 486,2 nanometer, dan 656,3 nanometer, yang ternyata cocok menggunakan perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Ada juga beberapa spektrum lainnya yang dihasilkan oleh atom hidrogen sebagai berikut. Kita masuk contoh soal yang pertama, yaitu jika uranium U-235-292 ditembak dengan neutron menghasilkan inti atom Ba14256 dan Kr9136 disertai dengan neutron, berapa banyak neutron yang dihasilkan dalam reaksi tersebut? Di sini diketahui persamaan, yaitu persamaan reaksi inti adalah U235/92 ditambah N10 itu neutron menghasilkan Ba14256 ditambah Kr9136 ditambah dengan neutron N10. Yang ditanyakan berapakah X? Jawab. U235/92 ditambah N10 menghasilkan Ba14256 ditambah Kr9136 ditambah Xn10. Hukum kekekalan nomor massa. Dua 35 tambah 1 sama dengan 142 ditambah 91 ditambah X sama dengan 236 sama dengan 233 tambah X. X sama dengan 236 dikurang 233 sama dengan 3. Jadi banyak neutron yang dihasilkan dalam reaksi di atas adalah 3. Submateri yang kedua yaitu radioaktivitas. Radioaktivitas pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh ilmuwan Prancis
Henry Becquerel. Peluruhan radioaktif, disebut juga peluruhan nuklir atau radioaktivitas, adalah proses pemecahan inti atom yang tidak stabil, sehingga terjadi kehilangan energi berupa massa dalam diam. Dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, inti helium, partikel beta, elektron, dan positron, dengan neutronio dan sinar gamma. Material yang mengandung inti tak stabil dianggap radioaktif. Sinar alfa dihasilkan oleh pancaran-pancaran partikel alfa dari sebuah sumber radioaktif. Alfa tidak lain adalah inti atom helium bermuatan plus 2e dan bermassa 4 SMA. Jadi, sinar alfa mengandung 4 nukleon, yaitu 2 proton dan 2 neutron. Merupakan komponen sinar yang dibelokkan ke kanan, yaitu bermuatan positif jika dilewatkan oleh medan magnetik. Sinar alfa akan dibelokkan menuju keping negatif jika dilewatkan melalui suatu medan listrik. Jika sinar alfa mengenai suatu materi, maka akan terjadi perpindahan energi dari sinar alfa ke materi tersebut. Kedua, sifat-sifat sinar beta. Sinar beta dihasilkan oleh pancaran partikel-partikel beta. Sinar beta adalah partikel elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Sinar beta bermuatan -1e. Radiasi sinar beta memiliki daya tembus lebih besar daripada sinar alfa, tetapi lebih kecil daripada sinar gamma. Sinar beta dibelokkan dengan kuat oleh medan magnetik dan medan listrik karena masanya sangat kecil. Kecepatan partikel sinar beta berharga antara 0,32 kecepatan cahaya dan 0,9 kecepatan cahaya. Sifat-sifat sinar gamma. Sinar gamma mempunyai daya tembus paling besar, tidak dibelokkan oleh medan magnetik ataupun medan listrik, memiliki frekuensi yang sangat besar. Sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih pendek. Dengan demikian tidak bermuatan dan hampir tidak bermassa. Kecepatan partikel gamma bernilai sama dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Foton gamma tidak banyak berinteraksi dengan atom atau suatu bahan. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Yang pertama, serapan dan pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I0 dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai persamaan berikut. Ketebalan paruh atau HPL. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif telah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Persamaannya sebagai berikut. Kita masuk soal yang kedua, yaitu sumber radioaktif zat X dengan intensitas I0 diberi penghalang sebesar 6 cm. Jika tebal paruh bahan 0,02 meter, sebesar intensitas radioaktif yang dihasilkan adalah ini diketahui X sama dengan 6 cm sama dengan 0,06 meter dan X setengah sama dengan 0,02 meter. Yang ditanyakan adalah intensitas radioaktif atau I. Jawab. I sama dengan I0 kali setengah pangkat X
per X setengah sama dengan I0 kali setengah pangkat 0,06 per 0,02 meter sama dengan I0 setengah kali setengah pangkat 3. I0 dikali 1/8 sama dengan 0,125 I0. Jadi besar intensitas radioaktif yang dihasilkan adalah 0,125 I0. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Reaktor fusi adalah suatu instalasi yang untuk mengubah energi yang terjadi pada reaksi fusi menjadi energi panas atau listrik yang mudah dimanfaatkan. Reaksi fusi merupakan reaksi yang menggabungkan inti atom ringan, misalnya reaksi antara deuterium dan tritium. Deuterium adalah sumber yang didapatkan dari alam, namun tritium adalah bahan yang mengandung He6 yang digunakan sebagai selimut. Selanjutnya direaksikan dengan neutron yang terjadi dari reaksi fusi menghasilkan tritium, sehingga diperoleh siklus bahan bakar. Sistem reaktor fusi terdiri dari bagian plasma teras, selimut, bejana vakum, magnet superkonduktor, dan lain-lain. Dibandingkan dengan reaktor fusi tidak akan lepas kendali dan sedikit menghasilkan produk radioaktif, sehingga menghasilkan tingkat keselamatan yang tinggi. Yang kedua, reaktor fusi merupakan instalasi yang menghasilkan daya panas secara konstan dan memanfaatkan reaksi fusi berantai. Istilah ini dibedakan dengan reaktor fusi yang memanfaatkan panas dari reaktor fusi. Dimungkinkan adanya reaktor yang memadukan kedua jenis tersebut yang disebut reaktor hibrid. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Saat ini radioaktif digunakan oleh industri, misalnya industri pupuk, atau bahkan digunakan oleh perusahaan yang mencari sumber-sumber baru minyak bumi yang berada dalam perut bumi. Di bidang industri, teknologi nuklir pun sudah banyak digunakan, misalnya untuk sterilisasi, pengujian kualitas bahan, konstruksi, dan banyak lagi. Pada bidang hidrologi, iptek nuklir bisa dapat digunakan untuk menguji kecepatan air sungai atau aliran lumpur. Radioisotop ini dapat digunakan untuk mengukur debit air. Biasanya radioisotop natrium 24 digunakan dalam bentuk garam NaCl. Dalam penggunaannya, garam dilarutkan ke dalam air atau lumpur yang akan diteliti debitnya. Pada tempat atau jarak tertentu, intensitas radiasi diperiksa sehingga rentang waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak tersebut dapat diketahui. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Teknologi nuklir dapat dimanfaatkan untuk kesehatan, baik untuk diagnosa maupun untuk pengobatan atau terapi. Bidang kedokteran telah mengambil manfaat dari teknik nuklir seperti pemeriksaan medik dengan menggunakan pesawat gamma kamera, renograf prototipe yang berguna untuk mendiagnosis fungsi ginjal, pesawat sinar X prototipe yang berguna sebagai diagnosis anatomi organ tubuh, tiroid uptake prototipe untuk uji tangkap
gondok, dan brachytherapy yang digunakan sebagai terapi kanker rahim, pemeriksaan jantung koroner, dan mendeteksi pendarahan pada saluran pencernaan. Penggunaan radiasi pada bidang kesehatan memiliki banyak manfaat, yaitu seperti sinar X yang telah dimanfaatkan dalam bidang kesehatan sebagai salah satu sarana penunjang diagnostik dan terapi, diantaranya digunakan pada bagian radiologi, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Namun demikian, penggunaan radiasi juga memiliki dampak buruknya jika digunakan dengan dosis yang berlebihan. Dampak paparan radiasi. Pada umumnya, efek paparan radiasi dapat dibedakan menjadi efek stokastik dan efek deterministik. Efek stokastik adalah efek yang timbul pada sistem biologi baik sel maupun molekul yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Dosis radiasi serendah apapun akan menimbulkan perubahan pada sistem biologi yang dikenal dengan mutasi. Pada efek stokastik, tidak terjadi kematian sel, hanya struktur selnya yang berubah. Prinsip proteksi radiasi. Sumber radiasi dapat memancarkan radiasi renion yang perlu kita proteksi. Untuk memproteksi diri dari bahaya sumber radiasi digunakan 3 prinsip, yaitu perisai. Gunakan perisai untuk melindungi diri dari pancaran radiasi pineon. Pemilihan perisai yang dapat menurunkan paparan secara eksponensial, radiasi gamma, dan menghalangi radiasi beta, misalnya menggunakan aluminium. Kedua, jarak. Untuk mengurangi risiko terkena paparan radiasi, posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. Besarnya paparan radiasi akan menurun sebanding dengan kuadrat jarak terhadap sumber radioaktif. Yang ketiga adalah waktu. Usahakan untuk tidak terlalu lama berada di dekat sumber radiasi pada saat proses radiografi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengurangi dosis yang diterima secara proporsional. Demikian penjelasan materi bab 10 tentang inti atom dan inti nuklir dari saya. Atas kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih.